Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu kembali untuk membahas pelajaran fisika yang sedang kita pelajari. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang besaran, satuan, dan dimensi. Jadi materi ini adalah materi fisika kelas 10 bab pertama. Gambar pertama itu si anak dideteksi suhu tubuhnya dengan menggunakan tangan. Gambar kedua, si anak dideteksi dengan menggunakan alat ukur. Nah, pada gambar pertama ini ketika dideteksi dengan tangan ataupun indera peraba, maka hasil yang akan kita dapatkan itu adalah hanya bisa secara kualitatif saja. Artinya ketika kita mengukur seberapa panas anak ini, tidak ada data real, tidak ada angka seberapa panas si anak atau seberapa dingin si anak. Nah, berbeda dengan gambar kedua. Nah, gambar kedua ketika diukur dengan menggunakan termometer itu jelas akan terlihat berapa derajat Celcius. Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dalam angka. Jadi berdasarkan satuannya, besaran itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah besaran pokok dan yang kedua adalah besaran turunan. Nah, besaran pokok ini adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu. Besaran ini tidak diturunkan dari besaran lainnya, jadi dia berdiri sendiri. Jumlah besaran pokok mungkin kalian sudah pelajari di tingkat SMP atau MTS bahwa besaran pokok itu ada 7. Kemudian besaran turunan itu adalah besaran yang diturunkan dari satu atau lebih besaran pokok. Jadi besaran turunan itu banyak ya, di antaranya ada kecepatan, luas, volume, dan lain-lain. Besaran berdasarkan nilai dan arah ini dibagi menjadi dua, besaran vektor dan besaran skalar. Besaran vektor adalah besaran yang mempunyai nilai dan arah. Contohnya misalkan gaya dorong si bapak ini terhadap mobilnya 100 Newton ke arah timur. Jadi ada nilainya 100 Newton, arahnya ke arah timur. Demikian juga si pembalap, misalkan si Valentino Rossi melaju dengan kecepatan 100 km per jam ke arah utara. Jadi ada nilainya 100 km per jam, arahnya ke utara. Kemudian yang kedua, besaran skalar. Jadi besaran skalar ini adalah besaran yang mempunyai nilai saja. Jadi dia tidak ada arahnya. Contohnya volume. Nah, ini misalkan kita lihat kubusnya memiliki volume 40 meter pangkat 3. Menandakan nilai saja, tidak ada arahnya. Sama dengan si orang ini sedang mengukur massa tubuhnya 56 kg. Jadi ini hanya nilai saja tanpa ada arahnya. Besaran pokok, kita masuk di besaran. Nah, besaran pokok ada 7 macam, ada panjang, ada massa, ada waktu, kuat arus listrik, suhu, jumlah zat, dan intensitas cahaya. Jadi juga punya lambang. Jadi massa itu lambangnya M, panjang itu bisa dilambangkan dengan L, D, X, satuannya meter. Jadi ini kayak panjang ini kan biasanya orang agak bingung kalau misalkan ditulis jarak, bingung lagi. Nah, jarak itu masuk dengan panjang. Jadi satuannya meter. Jarak, diameter, panjang, itu semua satuannya meter dan dia merupakan besaran pokok. Nah, meter ini biasa kita singkat M, kemudian dimensinya itu adalah L. Selanjutnya ada waktu. Waktu itu lambangnya T, satuannya sekon atau biasa disingkat dengan S, dimensinya T. Kuat arus listrik itu lambangnya I, satuannya ampere, singkatannya A, dan dimensinya I. Suhu lambangnya T, satuannya Kelvin, singkatannya K, dimensinya itu theta. Kemudian jumlah zat ini lambangnya N, satuannya mol, singkatannya mol, dimensinya N besar. Kemudian untuk intensitas cahaya ini lambangnya I, I-nya I besar, satuannya kandela, singkatannya CD, dimensinya J. Jadi besaran pokok ini hanya terdiri atas 7 macam. Kemudian besaran turunan. Jadi besaran turunan ini adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok.
Jadi banyak ya besaran turunan. Nah, salah satunya itu ada luas, volume, massa jenis, kecepatan, percepatan, daya usaha, daya, tekanan, momentum, dan lainnya masih banyak lagi. Nah, sekarang kalian harus tahu bagaimana cara menentukan besaran turunan dan dari mana besaran turunan itu, kenapa sampai dia bisa disebut besaran turunan. Misalkan saja kita ingin lihat besaran turunan dari luas. Jadi luas itu berasal dari panjang, satuannya panjang yang ada tadi di besaran pokok. Jadi luas itu rumusnya kan panjang kali lebar. Jadi ini panjang dikali lebar. Panjang itu satuannya meter, lebar juga satuannya meter. Jadi meter kali meter sama dengan meter kuadrat. Kita coba kecepatan. Jadi kecepatan itu adalah jarak dibagi dengan waktu. Jarak itu satuannya meter, kemudian waktu satuannya sekon. Jadi kecepatan itu adalah meter per sekon. Dimensi itu adalah cara melambangkan suatu besaran dan satuan. Jadi kalau kita lihat ini besaran pokok, jadi kita lihat besaran pokok itu dimensinya tadi juga sudah dibacakan di awal bahwa dimensi dari panjang itu L, massa itu M, waktu T, kuat arus I, suhu theta, intensitas cahaya J, jumlah zat N. Nah, sekarang kita akan menentukan dimensi dari besaran turunan. Ini tadi kita sudah cari, kalau mencari luas itu dari panjang kali lebar sehingga didapatkan meter kali meter, meter kuadrat. Kita mau cari dimensi luas ini apa? Nah, ini kan meter kuadrat, jadi kita tinggal lihat. Nah, meter itu kan dia panjang ya. Panjang, jadi panjang itu dimensinya L, jadi M ini, meter ini kita ubah jadi L kapital ya, jadi L kuadrat. Jadi dimensinya dari luas itu adalah L pangkat 2. Nah, selanjutnya kecepatan. Kecepatan itu juga tadi kita sudah cari di besaran turunan, bahwa kecepatan itu adalah jarak dibagi waktu, sehingga didapatkan meter per sekon. Jadi meter itu adalah bagian dari panjang, sehingga simbolnya lambang dimensinya adalah L. Jadi L kita tulis, kemudian waktu itu adalah T. Jadi T ini, jadi ini dia di bawah, jadi meter per sekon. Jadi ini sebenarnya dia L dibagi dengan T. Jadi T-nya itu kita kasih naik di atas supaya dia sejajar dengan ini, berubah menjadi minus 1. Jadi kan L pangkat T di bawahnya pangkat 1, berubah posisi naik ke atas, berubah menjadi minus 1. Jadi dimensi dari kecepatan itu adalah L T minus 1.